Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudhlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan serta hidayah yang melimpah kepada kita. Dan tak lupa saya ucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya kepada kita semua untuk mempresentasikan dan presentasi apa yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Antika Permatasari. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi pada siang hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan pada 3 buku, dan ada 3 buku. Dan setiap bukunya itu kita jadikan PPT, dan setiap PPT-nya akan dipresentasikan pada satu mahasiswa. Dan presentasi yang pertama yang akan disampaikan kepada Aditya Nurrahmatin, dan presentasi yang kedua yang akan disampaikan pada saya sendiri Antika Permatasari, dan presentasi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Alvan Asari. Kemudian kita langsung saja. Sebelumnya kita buka presentasi kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh saudari Aditya Nurrahmatin yang akan membacakan presentasi tentang landasan psikologi pengembangan kurikulum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Izin share screen ya. Ya. Berhubung Aditya terkena kendala, mungkin saya bisa untuk melanjutkan presentasi yang kedua yaitu tentang pengembangan kurikulum. Mungkin bisa Mbak Nikmatun Nafi untuk share screen. Sudah. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu kurikulum di sekolah. Dalam buku Curriculum Development, Group to Parties Chapter 5 Curriculum Development in School, yaitu sekolah dan kelas adalah titik terminal untuk urusan perencanaan kurikulum. Standar nasional dan kurikulum yang dikendalikan negara hanya seefektif implementasi di sekolah dan ruang kelas masing-masing. Seorang guru selalu merupakan filter terakhir pada desain dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah atau tingkat instruksional berlangsung secara deduktif menggunakan logika.
maka dan semua guru harus terlibat dalam pembuatan kurikulum. Di dunia nyata persekolahan, keberhasilan dalam pengembangan kurikulum sering berarti pandai dalam mengelola proses pengembangan kurikulum. Jadi, bagaimana langkah awal dalam menyusun kurikulum? Langkah awal dalam penyusunan kurikulum adalah mengklarifikasikan tujuan yang melibatkan identifikasi filosofi. Dan yang kedua, menyimpulkan tujuan dan saran yang sesuai. Yang ketiga, yaitu membuat kerangka kerja untuk pengembangan kurikulum. Membuat kerangka kerja di sini mungkin yang dimaksud dengan silabus atau bagaimana cara kita untuk mengembangkan suatu kurikulum belajar yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis kurikulum melalui pemetaan proses dan kegiatan instruksional yang diatur dan diselaraskan dengan standar pembelajaran untuk efek maksimal. Dan di sini juga akan dijelaskan apa itu tujuan pendidikan yang berkaitan dengan landasan psikologis peserta didik di sekolah. Di sini kami ingin menjelaskan yaitu tujuan pendidikan adalah pernyataan tentang hasil pendidikan yang dimaksud. Ruang lingkup seluruh program pendidikan dapat ditemukan dalam tujuan yang dianut oleh sekolah. Tujuan yang paling dikenal di Amerika Serikat adalah yang didefinisikan oleh Komisi Organisasi Pendidikan Menengah pada tahun 1918, dan kemudian tujuan tersebut adalah 1. Kesehatan, dan yang kedua perintah proses dasar, dan yang ketiga yaitu keanggotaan rumah yang layak, yang keempat panggilan, dan yang kelima kewarganegaraan, dan yang keenam penggunaan waktu luang yang layak dan karakter, dan yang ketujuh adalah karakter etis. Kemudian ada juga tujuan pendidikan secara inherent, mencerminkan preferensi filosofis sesuai sasaran. Tujuan juga memiliki landasan filosofis dan membentuk jalinan pengembangan instruksional di tingkat sekolah dan kelas. Jadi tujuan pendidikan sekolah ini ada juga dalam Mbak Nafi bisa slide sebelumnya. Nah, kemudian tujuan pendidikan di sini maksudnya adalah untuk mengkoordinir atau bagaimana alur kita dalam menggerakkan landasan psikologis pada peserta didik di sekolah. Mungkin di dalam psikologis di dalam tujuan pendidikan yaitu diutamakan yaitu dengan kesehatan, kemudian kewarganegaraan di antara sekolah itu juga menyangkut pautkan bagaimana dari asal manakah murid tersebut ditinggalkan, kemudian jika ada kewarganegaraan dari mungkin dari luar negara atau dari negara tersebut, dia juga bisa untuk melakukan persekolahan di situ sendiri. Slide berikutnya. Kemudian di sini juga ada tujuan perilaku. Maksud dari tujuan perilaku ini adalah tujuan yang dikembangkan oleh sekolah atau distrik harus diturunkan dari yang ada penyataan tujuan. Jika tujuan dikembangkan yang tidak secara langsung berhubungan dengan area tujuan. Dan yang kedua, menggunakan tujuan dalam proses pembelajaran, yaitu alat sederhana untuk memesan kurikulum adalah 3 taksonomi pembelajaran, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah domain psikomotorik. Yang ketiga adalah masing-masing hierarkik. Pembelajaran ini dikembangkan untuk membantu perencanaan dalam menargetkan tingkat pembelajaran yang diinginkan dan untuk mengarahkan kompleksitas tindakan mengajar dan materi yang dihadapi oleh siswa. Yang keempat adalah perilaku psikomotor. Harrow menunjukkan urutan fisik menanggapi situasi belajar. Saat merencanakan pembelajaran, dalam pengembangan kurikulum harus bertanya apa yang secara khusus ditujukan untuk pelajar, dan kemudian tulis tujuan yang tepat untuk memandu guru di dalam kelas. Dan di sini juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan landasan psikologis di sekolah. Yang pertama yaitu iklim sekolah mencerminkan suasana saling menghormati, percaya, semangat tinggi, kekompakan, dan kepedulian.
Dan yang kedua, harapan terhadap perilaku siswa dinyatakan dengan jelas dalam buku pegangan siswa. Yang ketiga, yaitu berbagai keterampilan manajemen kelas digunakan untuk menciptakan bisnis. Dan yang keempat, disiplin di lingkungan sekolah ditegakkan secara adil dan konsisten. Dan yang kelima adalah orang tua diberitahu tentang tindakan disipliner yang berkaitan dengan anak mereka. Mungkin maksud dari disiplin di lingkungan sekolah adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu tersendiri, seperti tata tertib dan bagaimana cara melakukan murid tersendiri untuk melakukan suatu hal yang positif atau melakukan suatu hal yang ditindaklanjuti dengan baik. Mungkin itu saja presentasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Udah di ini cut. Untuk presentasi dan PPT selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Alvan Asari. Terima kasih atas waktunya dan memberikan saya kesempatan untuk mendiskusikan tentang landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Oke, saya minta waktunya sebentar untuk membagikan layar. Udah kelihatan belum? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi dalam kurikulum, tapi beda sama Mbak Antika. Mbak Antika tadi dengan buku yang lain, tapi saya menggunakan buku kurikulum yang Foundation Principles and Issue. Kalau di cover itu yang warnanya coklat agak merah itu. Nah, itu saya mencoba mengutip sedikit dan terus mengembangkan gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, dalam proses pengembangan sebuah kurikulum itu banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan, seperti landasan dalam pengembangannya. Dan landasan itu pun bukan cuma psikologi yang kita jelaskan ini, tapi juga ada yang namanya landasan fisiologi, landasan filosofi, landasan sosial dan budaya. Tapi kita ke bagian landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Maka di sini saya akan sedikit mengembangkan dan menjelaskan serta memaparkan sedikit PPT yang sudah saya buat ini walaupun singkat, insya Allah penuh makna. Untuk menuju dalam pengembangan suatu kurikulum perlu ada yang namanya landasan. Oke, landasan psikologi pengembangan kurikulum ini menuntut kurikulum untuk memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum itu apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Sehingga unsur psikologi dalam pengembangan kurikulum ini perlu dan sangat diperhatikan. Gitu. Oke, lanjut slide selanjutnya tentang landasan psikologi dalam kurikulum. Yang pertama tentang psikologi nih ya. Psikologi itu sendiri ialah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Pengertian lainnya dari psikologi ini ialah suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa itu sendiri gitu. Yang kedua ini tentang peserta didik. Peserta didik ini individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Nah, dalam proses berkembangnya bagaimana? Itu yang pertama itu dalam perkembangan fisik, yang kedua intelektualnya, yang ketiga sosial emosional gitu. Yang keempat moral, dan masih banyak perkembangan lainnya dalam proses perkembangan peserta didik ini. Dengan menerapkan landasan psikologi yang nomor 3 ini, dalam proses pengembangan kurikulum ini diharapkan dan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan
dengan hakikat peserta didik tadi, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus diberikan atau dipelajari peserta didik maupun dari segi penyampaiannya juga, dan proses belajarnya serta penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidik lainnya gitu. Diharapkan dengan landasan psikologi ini, kurikulum ini dapat menjadi hakikat peserta didik yang benar-benar dikatakan peserta didik gitu. Dan pada dasarnya psikologi itu memiliki dua cabang gitu. Yang dalam ilmu psikologi, dalam proses pengembangan kurikulum ini ada dua cabang. Yang pertama psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan ini yang bagaimana, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu yang berkenaan dengan perkembangannya. Jadi ilmu ini mempelajari bagaimana sih berperilaku individu yang berkenaan dalam proses pembelajaran itu dengan perkembangannya gitu. Sehingga dalam psikologi perkembangan ini dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan, terus aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum gitu. Yang kedua tentang psikologi belajar. Psikologi belajar ini ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu tapi dalam konteks belajar. Dan psikologi belajar ini mengkaji mengenai hakikat-hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semua ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari perkembangan kurikulum itu sendiri gitu. Dan karakteristik perilaku tiap individu atau peserta didik pada tiap tingkat perkembangan itu merupakan kajian yang terdapat dalam cabang psikologi perkembangan. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kurikulum yang selalu berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi ini mutlak harus dijadikan dasar dalam proses pengembangan kurikulum. Itu menjadi jawaban jika ada pertanyaan, kenapa sih landasan psikologi ini kok harus menjadi landasan pada kurikulum? Nah, ini bisa dijadikan jawaban yang tadi sudah saya jelaskan sedikit tadi. Dan kemudian perkembangan yang dialami oleh peserta didik ini pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Jadi perkembangan peserta didik ini pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru sebagai pendidik itu harus mengupayakan bagaimana cara dan metode yang lebih baik untuk melaksanakan proses pembelajaran demi mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang bagus. Psikologi perkembangan ini sangat diperlukan terutama dalam hal penentuan isi kurikulum yang diberikan atau dipelajari peserta didik, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakan serta manfaat yang disesuaikan dengan tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Psikologi belajar ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum ini diberikan kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik harus mempelajari yang berarti berkenaan dengan strategi pelajaran kurikulum kayak gitu. Jadi kurikulum itu tidak asal dibuat dengan seenaknya, tapi menggunakan landasan-landasan dan bagian dari landasan itu ada yang namanya psikologi ini. Jadi nggak semerta-merta membuat kurikulum seenaknya, tapi dilandasi dengan landasan-landasan yang baik gitu, sehingga untuk menjadikan peserta didik dan metode dan bahan yang dipelajari peserta didik nanti dapat dikerjakan sama peserta didik dengan baik gitu. Lanjut ke slide selanjutnya, bahwa landasan psikologi dalam kurikulum ini terdapat 3 teori utama. Yang pertama tentang behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Kayaknya asing ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Dalam aliran behaviorisme ini terdapat 3 rumpun teori yang mencakup teori koneksionisme atau asosiasi, teori conditioning, dan teori operanding. Ini behaviorisme muncul dari adanya pandangan bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Jadi emang potensi ini tidak
diciptakan pada sejak lahir. Kecuali Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i emang beda dari kita. Imam Syafi'i emang udah di dalam kandungan, udah belajar sehingga potensinya diciptakan sejak lahir gitu. Yang lanjut, perkembangan individu ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau lembaga pendidikan masyarakat gitu kan. Jadi behaviorisme ini menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari hal yang bersifat mental. Perkembangan hanya menyangkut hal yang bersifat nyata yang dapat dilihat dan diamati. Menurut teori ini, kehidupan tunduk pada hukum S atau R, atau biasa S itu stimulus, R itu respon, atau aksi reaksi biasanya kalau di bahasa-bahasa ilmu pengetahuan. Menurut teori ini, pada dasarnya belajar itu merupakan hubungan respon dengan stimulus seoptimal mungkin. Sehingga tokoh utama teori ini yaitu Edward L. Thorndike ini yang memunculkan 3 teori belajar, yaitu Law of Readiness, yang kedua Law of Exercise, dan yang ketiga Law of Effect. Menurut hukum kesiapan, hubungan antara stimulus dengan respon akan terbentuk stimulus dan respon apabila terbentuk jika sering dilatih atau diulang-ulang. Nah, hukum akibat atau efek ini tadi menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan terjadi apabila ada akibat yang menyenangkan gitu. Itu sedikit tentang behaviorisme, sedikit pandangan dan gambaran. Yang kedua tentang perkembangan kognitif. Menurut teori ini, keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Maka keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan. Hubungan ini dijalin oleh stimulus dan respon. Maka tadi antara behaviorisme sama perkembangan kognitif ini sama-sama berhubungan antara stimulus dan respon. Stimulus ini hadir di seleksi menurut tujuan. Kemudian individu melakukan interaksi dengan terus-menerus sehingga terjadi suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru lebih berperan sebagai pembimbing, bukan sumber informasi. Sebagaimana diungkapkan dalam pandangan koneksionisme bahwa peserta didik lebih berperan dalam proses pembelajaran. Makanya kita lebih sering husnudon kepada guru ketika guru itu hanya memberikan pelajaran tapi tidak memberikan penjelasan gitu kan. Kita nggak boleh suudzon bahwa guru itu tidak memberikan contoh yang baik atau tidak mendidik yang baik, tapi justru kita yang harus husnudon bahwa kita yang harus aktif dalam mencari ilmu sendiri gitu. Dan ini menjadi landasan psikologi dalam kurikulum yang kedua, yaitu perkembangan kognitif ini. Jadi kita dituntut untuk aktif bahwa apa yang telah diberikan oleh guru itu kita pelajari sendiri, tidak hanya mendengar dan mengerjakan apa yang diperintah guru gitu. Tapi kita dituntut aktif, sekali lagi dituntut aktif itu. Sehingga kita tidak bosan dengan ceramah guru karena 90% itu ingatan. 90% apa yang kita lihat dan apa yang kita kerjakan itu 90% akan masuk di daya ingat kita. Ketika kita cuma melihat atau mendengarkan ceramah doang, itu hanya 20% materi yang masuk dalam ingatan kita. Maka kita dianjurkan untuk aktif dalam pembelajaran tersebut ini. Maka dalam perkembangan kognitif ini, kenapa kok dimasukkan dalam kurikulum? Soalnya di dalam perkembangan kognitif ini dianjurkan kita untuk aktif dalam memahami kurikulum tersebut. Selanjutnya langsung saja disiplin mental. Nah, disiplin mental ini menurut teori ini, anak sejak lahir ini memiliki potensi atau daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu seperti potensi atau daya pengingat, daya pikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan sejenisnya. Sebenarnya kita ini diberi otak sama potensi, itu masing-masing sama. Tapi tinggal kita aja bagaimana mengasahnya dan bagaimana kita melatih otak kita menjadi tajam gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang habis lahir langsung pintar? Itu kalau dari guru saya itu udah diasah sama orang tuanya dulu sehingga keturunan dari orang tuanya itu tadi menjadi pintar gitu. Nah, makanya tugas kita jika ada keturunan yang enggak terlalu pintar, maaf gitu kan,
ya kita terima bahwa otak kita masih dangkal gitu atau masih tumpul. Nah, tugas kita ya mentajamkan agar sama dengan teman-teman kita gitu. Jadi itu sedikit keterangan atau penjelasan dari saya tentang landasan psikologi dalam kurikulum. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima oleh teman-teman. Dan jika ada salah kata atau menyinggung hati teman-teman, saya mohon maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Cukup sekian. Semoga saya balikkan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alfan. Kemudian untuk presentasi PPT selanjutnya yang akan disampaikan oleh Aditya Nurrahmatin kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderatornya. Oke, saya akan menjelaskan makalah saya yaitu tentang izin sharing sebentar ya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan sebuah buku yaitu yang berjudul tentang Kurikulum Development Perspective and Resources and Issues. Yaitu saya akan jelaskan tentang pengertian dan hakikat kurikulum. Makna kurikulum sendiri sering berubah dengan filosofi. Ada yang seperti tidak ada konsensus untuk arti kurikulum atau definisi kurikulum sendiri. Untuk mengembangkannya, pandangan dan pemahaman yang komprehensif sangat tepat untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum.
Yang keempat, yaitu adapun modus ekspresi materi pelajaran adalah sebuah inti keras suprematis dari kurikulum, yaitu menurut Yuka. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan kurikulum sendiri, yaitu di sini untuk merencanakan pengembangan kurikulum itu terdapat juga berbagai dasar-dasar perencanaan, yaitu dalam evolusi kurikulum sebagai fokus profesional dalam pendidikan terdapat 4 bidang perencanaan yang utama telah mendominasi pemikiran tentang sekolah, kekuatan sosial dalam masyarakat, pengobatan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, belajar sebagai proses, dan teknologi. Cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Aditya yang sudah mempresentasikan PPT yang sudah dibuat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Saya bertanya. Ingin bertanya kepada siapa? Ada saudara Alvan. Di situ kan dijelaskan landasan kurikulum. Salah satunya yaitu landasan psikologi. Jadi mengapa dibutuhkan landasan psikologi dalam kurikulum? Apakah begitu penting landasan psikologi dalam menentukan kurikulum? Jika ya, penjelasannya bagaimana? Begitu. Sekian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Alif. Sebenarnya ini tentang diskusi ya, jadi bukan saya aja yang jawab, tapi bisa teman-teman nanti bisa menanggapi karena ini forumnya diskusi gitu kan. Jadi semuanya memiliki hak dan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya bahwa kenapa sih harus ada landasan psikologi ini di dalam kurikulum pengembangan. Nah, kalau dari menurut saya psikologi perkembangan ini sangat diperlukan karena dalam penentuan isi kurikulum yang nantinya diberikan oleh peserta didik itu harus ada dari sistem psikologinya. Karena psikologi belajar ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum ini, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum ini nanti diberikan kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik nanti harus mempelajari, yang berarti berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Karena di dalam psikologi tadi ada yang namanya psikologi perkembangan, terus ada yang namanya ada yang namanya tadi behaviorisme, yang di dalamnya tadi yang harus memunculkan sifat aktif dalam belajar, sehingga apa yang di dalam psikologi tadi harus ada di dalam kurikulum. Karena ya tadi psikologi memang bisa menjadi hal yang utama dalam penentuan isi dari kurikulum gitu. Ya bisa, mungkin teman-teman bisa menyangga gitu dari pendapat saya atau menambahi biar semakin lurus. Iya boleh Mbak.
Oke, terima kasih. Ya mungkin bisa pakai jawabannya Mbak Nikmatin Nafi ini karena jawabannya lebih nggak bertele-tele dan lebih langsung ke intinya. Oke, mungkin dari pendapat yang lain. Ketiga, sebelum Oke, saya sedikit menyimpulkan tadi tentang apa yang saya jelaskan tentang landasan psikologi, bahwa dalam pengembangan kurikulum aspek psikologi ini patut dipertimbangkan dan pada proses pelaksanaan kurikulum, faktor psikologi dari pembelajaran itu juga perlu dipertimbangkan. Apa sih aspek-aspek tadi yang saya terangkan tadi tentang yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua tentang psikologi belajar. Oke, cukup itu. Baik, saya ingin mengatakan dalam untuk berpendapat dalam pertanyaan Mas Alif. Mungkin dalam landasan psikologis di sini, mengapa psikologi juga termasuk dalam kurikulum pendidikan? Karena psikologi tersendiri juga ingin menjelaskan bagaimana kita dalam mengembangkan suatu kurikulum dalam sekolah. Di dalam setiap sekolah juga ingin menetapkan suatu tata tertib. Maka dari itu, kurikulum dalam psikologi juga dianggap penting karena untuk perkembangan di dalam sekolah tersebut. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami semua. Sebelum menutup
presentasi pada siang hari ini mungkin kita bisa membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya dan presentasi pada siang hari ini. Alhamdulillah. Baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.